Assalamualaikum, jumpa lagi sama aku, Amaria. Apa kabar nih semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Alhamdulillah kami di sini juga sehat walafiat. Hari ini cuaca di Bogor tuh bener-bener panas, terik, nggak ada hujan. Dan aku hari ini juga lagi males masak. Jadi aku tadi GoFoodin makanan untuk makan siang dan makan malam. Kali ini aku pengen sharing tentang aktivitas-aktivitas apa aja yang dilakukan oleh anak-anak aku setiap harinya. Sekarang anak-anak aku lagi main di kamar, mereka berdua lagi main bareng. Jadi aku bisa bikin video ini untuk teman-teman semuanya. Aku kan punya anak 2. Mereka semuanya masih di bawah 5 tahun. Satu umurnya 4 tahun dan satu lagi umurnya 2 tahun. Aku ingin setiap harinya anak-anakku mendapatkan stimulasi yang baik untuk masa-masa emasnya. Kan di masa balita itu kan masa-masa emas ya, masa golden age bagi mereka. Dan aku pengen banget mengoptimalkan stimulasi perkembangan dari mereka. Maka dari itu aku memberikan aktivitas-aktivitas ini kepada mereka setiap hari. Jadi mereka nggak selalu bermain yang sama gitu setiap saat dari pagi sampai malam. Misalnya nonton TV terus. Kalau nggak nonton TV biasanya mereka pengennya main bareng sama kita gitu kan. Sedangkan kita kan pasti melakukan hal-hal lain kan selain bermain bersama mereka. Kalau kita sedang melakukan pekerjaan lain, otomatis biasanya nih ya kita memberikan tontonan aja biar mereka itu bisa bermain sendiri tanpa kita. Maka dari itu aku selalu memberikan aktivitas ini untuk mereka agar mereka itu nggak cuman nonton TV terus kerjaannya. Kita mulai aja aktivitas apa saja sih yang aku berikan kepada anak-anak aku atau aktivitas yang selalu anak-anak aku lakukan setiap harinya. Aktivitas pertama adalah beraktivitas di luar rumah. Itu aku selalu memberikan kepada mereka aktivitas di luar rumah setiap harinya. Nggak setiap saat bermain di luar rumah ya, tapi aku selalu memberi waktu atau spare waktu berapa jam gitu, berapa menit untuk bermain di luar rumah. Karena bagiku bermain di luar rumah bagi anak-anak itu banyak banget manfaatnya. Mereka bisa menghirup udara segar, mereka bisa merasakan sinar matahari, mereka bisa mendengar suara-suara, berbagai macam suara seperti kicau burung atau suara hewan-hewan yang lainnya atau suara-suara dari kendaraan. Pokoknya bermain di luar rumah itu benar-benar bisa merangsang indera-indera yang ada di mereka. Biasanya tuh pagi-pagi kita jalan-jalan sambil menikmati sinar matahari pagi. Kan bagus juga ya, menikmati sinar matahari pagi juga mendapatkan manfaat dari sinar mataharinya, yaitu vitamin D-nya. Kita juga bisa merasakan udara yang masih bersih. Dengan aktivitas jalan-jalan di luar rumah itu bisa membuat mereka lebih aktif lagi. Selain jalan-jalan pagi, aku juga biasanya ngajak mereka ke warung. Ke warung juga merupakan salah satu waktu untuk beraktivitas di luar rumah. Beraktivitas di luar rumah ini bukan berarti kita harus keluar dari rumah. Beraktivitas di luar rumah juga bisa dilakukan di teras, seperti bermain air atau bermain sensory play yang lain. Itu kan bisanya dilakukan di luar rumah ya. Kalau di dalam rumah kan pasti berantakan. Pokoknya aku selalu memberikan waktu kepada mereka untuk bermain di luar ruangan. Aktivitas kedua adalah homeschooling. Aku selalu memberikan homeschooling ini kepada anak-anak setiap hari Senin sampai hari Jumat. Homeschooling ini bukan berarti homeschooling yang benar-benar sekolah formal di rumah gitu ya, yang mendatangkan guru dari luar dan kurikulumnya mengacu pada dinas pendidikan. Aku nggak menerapkan homeschooling seperti itu. Maksudku dari homeschooling ini adalah aku mengajarkan mereka di rumah kayak aktivitas belajar, aktivitas seperti di sekolah, tapi gurunya adalah aku sendiri dan muridnya adalah anak-anakku. Saat aktivitas homeschooling ini benar-benar aktivitas untuk belajar. Jadi aku menyisipkan semua pelajaran-pelajaran itu di aktivitas homeschooling ini. Seperti kognitif, motorik halus, art, seni, kayak gitu. Itu semuanya masuk ke dalam homeschooling ini. Jadi biasanya aku menerapkan homeschooling di pagi hari antara waktu 1 jam atau 1,5 jam untuk anak-anakku. Di waktu homeschooling ini kita bisa
membuat lembar kerja untuk anak-anak. Terus kita bisa beraktivitas motorik halus seperti menjumput, meronce, terus pokoknya motorik-motorik halusnya juga kita bisa stimulasi. Kemudian art dan seninya juga seperti membuat keterampilan, membuat lipat kertas, membuat boneka, atau mewarnai, melukis, ya pokoknya berbagai macam hal yang berkaitan dengan pelajaran belajar gitu ya. Itu aku selipkan di homeschooling ini. Aktivitas ketiga adalah melakukan pekerjaan rumah dan life skillnya. Di sini aku bukan bermaksud untuk memperkerjakan anak-anak di bawah umur gitu ya. Maksudku adalah mereka melakukan pekerjaan rumah sesuai dengan usianya. Aku ingin membiasakan mereka melakukan pekerjaan rumah dan life skill mereka itu dari kecil, dari sedini mungkin. Karena aku ingin mereka itu suatu saat nanti bisa menjadi lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Karena mereka itu nantinya nggak akan 24 jam bareng sama aku terus kan. Pasti ada saatnya mereka itu berada di lingkungan yang nggak dekat dengan aku. Dan ketika mereka berada di lingkungan yang nggak dekat dengan aku mengharapkannya mereka bisa mengurus diri mereka sendiri. Minimal bisa mengurus diri mereka sendiri, itu aja sih. Jadi aku memberikan tugas pekerjaan rumah dan life skill mereka itu sesuai dengan usia mereka. Pekerjaan rumahnya juga bukan yang berat ya, seperti membereskan mainan mereka sendiri, lalu memberi makan hewan peliharaan, nyiram tanaman, ya pokoknya tugas-tugas yang bisa dilakukan oleh anak kecil seusia mereka itu aku berikan kepada mereka. Life skill juga aku berikan kepada mereka ya, seperti pakai baju sendiri, mencuci tangan sendiri, makan sendiri, habis makan piringnya ditaruh di tempat cucian kotor. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan diri mereka sendiri itu aku selalu mengajarkan kepada mereka. Aku sadar bahwa aku nggak akan bisa di dekat mereka 24 jam terus menerus. Ada kalanya nanti mereka misalnya nginap di rumah neneknya, atau menginap bersama temannya, atau nanti mereka mungkin masuk ke pondok pesantren, atau mereka sekolah di tempat yang jauh dan mereka harus ngekos gitu kan. Pokoknya jauh dari aku, dan aku harap mereka bisa mengurus diri mereka sendiri. Mereka bisa bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Aktivitas keempat adalah membaca buku. Aku memang membiasakan untuk mencintai buku kepada anak-anakku. Alhamdulillah aku sendiri juga senang membaca buku. Jadi aku ingin anak-anakku juga senang membaca buku. Buku di sini aku benar-benar mengenalkan dari mereka masih kecil. Setiap hari aku selalu membacakan buku kepada mereka. Membacakan cerita, membacakan ilmu pengetahuan. Pokoknya segala macam buku aku bacakan kepada mereka. Nggak cuma cerita dongeng aja, tapi kayak ensiklopedia juga aku bacakan kepada mereka. Memang mereka masih belum bisa membaca, tapi aku harap mereka bisa mencintai buku, dan setelah mereka bisa membaca nanti, mereka akan lebih sering membaca buku. Menurutku, buku itu masih menjadi jendela dunia. Kita bisa mengetahui apa saja dari buku. Dengan buku juga aku bisa mengajarkan nilai-nilai moral, motivasi, budi pekerti, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan nilai-nilai kehidupan aku ajarkan kepada mereka melalui buku. Aktivitas terakhir yang aku berikan kepada anak aku adalah mengaji. Setiap hari Senin sampai Jumat aku pasti akan mengajak anakku untuk mengaji. Bagi kami umat Islam, mengaji adalah hal yang penting. Aku ingin menanamkan nilai-nilai keagamaan, keimanan itu melalui kegiatan mengaji. Itu dia tadi aktivitas-aktivitas apa saja yang selalu anak-anak aku lakukan dari hari Senin sampai hari Minggu. Ada beberapa yang sampai hari Jumat aja. Hari Sabtu dan Minggu itu benar-benar bebas bagi mereka. Jadi aku mengharapkan anak-anak aku itu nggak
nonton terus kerjaannya, atau main handphone, atau lihat YouTube seperti itu ya. Atau benar-benar menerapkan aktivitas-aktivitas ini kepada anak-anakku. 5 aktivitas yang selalu anak aku lakukan setiap harinya, dan sekarang sudah menjadi suatu kebiasaan bagi mereka. Jadi mereka melakukan itu dengan happy, gak ada paksaan bagi mereka untuk melakukan hal-hal tersebut. Jadi mereka memang ya sudah sewajarnya mereka melakukan itu. Semoga sharing kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Yang baik bisa diambil, yang buruk bisa ditinggalkan. Aku akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!